Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama,
Mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, kehintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Maranatha,
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat sore saudara semua. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh tengok kiri kanannya. Katakan engkau bersuka cita hari ini. Amin. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan yuk. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Yang bangga boleh lompat yuk. Memilikimu ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu besar dan megah, perkasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Yang bangga punya Tuhan yang dahsyat, sorakan. Haleluya. Lebih lagi katakan. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Amin. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, ku bangga memilikimu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Sama-sama katakan. Bangga memilikimu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal. Sama-sama yuk. Ku bangga memilikimu. Ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari
berkuasa selamanya. Sama-sama yuk. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus kau kekuatan hidupku, akan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan. Oh yes, kau sumber kuat. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Dengan imanku Tuhan, oleh kuasa siapa? Sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Lebih lagi. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, kau Allah yang hebat Tuhan. Silakan duduk kembali dengan Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. We are here for you Lord. Kami ada di sini karena kami rindu mengalami perjumpaan sama Engkau. Ayo datang Tuhan Yesus, lawat kami. Ini kami anak-anak-Mu. Kau ada di setiap langkahku. Kau pegang semua masa depanku.
Sambil buka hatimu, kuasa Tuhan. Walaupun kita belum sembuh, kasih Tuhan. Yes Lord, you are good Lord. Thank you Lord. Ku menang atas semua di dalam-Mu. Let's open your heart. Mari buka hatimu lebih lagi. Mari buka hatimu lebih lagi sore hari ini. Ambil waktumu sama Tuhan sore hari ini, come on. Sampaikan apa yang jadi pergumulanmu sama Tuhan. Karena hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak mungkin akan Tuhan lakukan hari ini. Wow, come on, terima dengan iman. Terima dengan iman. Syakaralabayaralabo. Mari buka hatimu lebih lagi. Buka hatimu. Let's open your heart. Let's open your heart. Syaralabatakayaralabalabalabalabo. Hiralabashinalayaralabo. We invite you Holy Spirit. We invite you Holy Spirit. We welcome you Holy Spirit. Shirialalala. Uralapapapapapapa. Mari lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kau yang mau berdoa, mari berdoa sama Tuhan. Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Sore hari ini, yang namanya Raja di atas segala raja, yang namanya Yesus Kristus ada di sini, lagi
ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan bebaskan Tuhan setiap rantai-rantai yang terikat Tuhan setiap kami. Tuhan putuskan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Karena kami punya Allah yang besar Tuhan yang membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Makasih Roh Kudus, Bapak kami bersama-sama Tuhan. Bersatu hati Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Buat gembala pembina kami Tuhan. Buat Pastor Niko Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan. Biar Tuhan urapi Tuhan Pastor Niko dan wakil-wakilnya lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan yang sertai Tuhan setiap pelayanan Pastor Niko dan wakil-wakilnya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan terus Tuhan tuntun Tuhan Pastor Niko dan wakil-wakilnya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat lead pastor kami Tuhan, buat Pastor Andi, Pastor Lia Tuhan. Biar Tuhan terus Tuhan ada urapan yang baru Tuhan, urapan yang baru yang terus mengalir Tuhan atas mereka Tuhan. Tuhan pakai Pastor Andi, Tuhan Pastor Lia lebih lagi Tuhan untuk melayani Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, pakai Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang kuatkan, teguhkan Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap tim pastoral yang ada Tuhan, buat Pastor Doni, buat Pastor Monty Tuhan, buat Pastor Timmy Tuhan, buat Pastor Billy Tuhan dan setiap keluarga mereka Tuhan. Biar Tuhan terus urapi lebih lagi Tuhan setiap mereka Tuhan. Biar kesatuan hati Tuhan lebih lagi Tuhan buat setiap tim pastoral yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun mereka lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terus pakai mereka Tuhan menjadi alatnya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Pastor Julius dan Pastor Esther Tuhan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berikan kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan terus menuntun mereka Tuhan untuk melakukan setiap apa yang Tuhan mau lakukan Tuhan atas mereka Tuhan. Biarlah terus pakai mereka Tuhan atas kota Bekasi Tuhan. Bukan hanya di kota Bekasi Tuhan, tapi sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Pakai Tuhan Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah urapan yang baru turun atas mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, hikmat yang baru Tuhan taruh Tuhan atas mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat Grow Center Tuhan, buat Grow Center Bekasi, buat Grow Center Jakarta, Manado Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai Tuhan Grow Center Tuhan terus menjadi alatnya Tuhan di setiap kota-kota Tuhan. Akan Tuhan pakai Tuhan Grow Center Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agungmu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai terus Tuhan Grow Center Bekasi Tuhan, Grow Center Jakarta dan Manado Tuhan, terus menjadi alatnya Tuhan dimanapun Grow Center berada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat kota Bekasi Tuhan, buat kota kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota Bekasi Tuhan. Kami percaya Tuhan Bekasi akan Tuhan pulihkan Tuhan, Bekasi akan Tuhan pakai Tuhan. Kami percaya sesuatu yang besar yang Tuhan taruh atas Bekasi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan menangkan Tuhan setiap anak-anak muda yang ada di kota Bekasi Tuhan. Tuhan menangkan Tuhan setiap generasi-generasi yang ada di kota Bekasi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati. Mari sama-sama kita berkatakan Indonesia Tuhan. Indonesia, shalom atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan Indonesia pulih Tuhan. Indonesia Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ada api Pentakosta ketiga Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Ada generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Generasi dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Nya Tuhan. Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Akan Tuhan pulihkan, akan Tuhan pakai, akan Tuhan penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya ada apinya Tuhan yang besar atas bangsa kami Tuhan.
saudara. Thank you Grow. Wah, puji Tuhan kita sudah kembali lagi di bulan yang kedua ini, di minggu ini mengucap syukur ya. Tapi kita di sini mau menyampaikan beberapa pengumuman, namun sebelumnya kami mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di rumah ini di Grow Center Bekasi. Bolehkah melambaikan tangannya? Boleh? Adakah? Oke, jemaat yang setia ya. Mulai minggu depan kita mau sama-sama bawa banyak jiwa-jiwa lebih kenal Tuhan, amin. Oke, kemudian yang kedua kita akan persembahan dan memberikan besit seperti Pastor Timmy minggu lalu sampaikan. Kita akan merayakan ini sebagai perayaan bukan. Kalau tadi pagi udah banyak banget teman-teman kita, saudara dan jemaat Tuhan yang membawa besitnya dan sore hari ini juga kita memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan besitnya. Besit dapat dilakukan secara online melalui QR code dan tersedia juga amplop persembahan dan nanti Bapak Ibu Saudara boleh menaruhnya ketika keluar ibadah. Kita mau siapkan besit kita mau sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan buat bulan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh lewatin 1 tahun itu karena perkenanan Tuhan, karena Tuhan cinta sama kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau bawa Tuhan persembahan kami Tuhan, karena kami juga cinta sama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah yang pertama dan utama atas hidup kami Tuhan. Tuhan ini persembahan kami yang kami bawa Tuhan dari hati kami Tuhan. Kuduskan ya Tuhan, terima kasih Bapa di dalam nama Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Oke, pengumuman yang pertama, sambil memberikan persembahan kita akan menyampaikan beberapa pengumuman, mohon diperhatikan karena ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Generation Prayer. Generation Prayer ini kita terbuka untuk youth college profesional setiap hari Sabtu mulai di Sabtu depan tanggal 11 Februari pukul 5.30 sore. Atau Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi RG. Nomornya ada di layar ya. Terus kedua ada rumah doa, House of Prayer, khusus di hari Sabtu kita juga ada rumah doa. Ini terbuka untuk umum bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin berdoa sama-sama boleh banget join di setiap hari Sabtu jam 11 siang. Diadakan secara onsite di ruang GC2 yang dipakai untuk Grow Children. Untuk pertanyaan dan informasi dapat menghubungi nomor yang tertera di layar selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kolaborasi antara Grow Couple dan Grow Children secara onsite. Nah karena itu ketika parents sedang mengikuti acara ini gak usah khawatir karena anak-anak juga ada kegiatan khusus yang akan dilaksanakan di ruang Grow Children di lantai 3 di Mall Garden Ria City. Nah acara ini tuh temanya anakku susah diatur atau aku yang susah mengatur. Kayaknya temanya keren banget ya gak sih? Itu kayak buat ibu-ibu muda banget gitu. Wow. Nah acara ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Jamnya di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Kalau untuk parentnya itu tempatnya di GCX di lantai uji ya, di depan People Cafe. Sedangkan untuk anak-anaknya tadi di ruang Grow Children di lantai 3. Jadi jangan kebalik ya Bapak Ibu ya. Nah untuk pembicaranya sendiri nanti oleh Ibu Carlot Priyatna, MPD Emin. Ibu Carlot ini merupakan praktisi pendidikan dan pendiri sekolah Atalia. Keren banget nih, pokoknya harus ikut. Keren ya. Nah parents bisa daftar melalui link yang akan dikirim nanti di grup Parents Group Grow Children atau juga bisa mendaftarkan diri melalui WA yang nomornya ada tertera di layar. Bisa juga melalui meja di GC Info di lobi depan nanti ya. Gitu. Kemudian pengumuman selanjutnya telah dibuka kelas KOM 100 secara online Zoom meeting. Nah KOM 100 ini dilaksanakan setiap hari Minggu mulai hari ini 5 Februari jam 2 siang. Udah lewat berarti Yul? Ya, tadi ya. Tadi siang. Tapi nggak apa-apa kalau yang mau daftar masih boleh tetap daftar. Bisa daftarkan nama dan nomor WA-nya ke nomor yang ada di layar. Oke, untuk selanjutnya akan dibuka kelas bimbingan pranikah atau BBN. Ini kayaknya di sini kan banyak yang muda-muda, siapa tahu yang ada yang mau nikah nih wajib ngikutin kelas ini, kelas BPN. Kelas BPN ini akan dilaksanakan secara online, diadakan seminggu 1 kali maksudnya ya. Setiap hari Rabu
mulai tanggal 1 Februari kemarin. Bagi pasangan yang akan menikah atau diteguhkan wajib mengikuti kelas BPN. Untuk kelas BPN ini juga terbuka bagi pasangan-pasangan yang telah menikah namun rindu untuk belajar lebih lagi atau belum pernah mengikuti kelas BPN selanjutnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ini minggu terakhir untuk fundraising membuka souvenir berupa kaos yang seminggu lalu kita pakai gunakan dan ini minggu terakhir sebelum kita close order. Ayo, jadi pesan, Bapak Ibu pesan, Saudara pesan, yang mau semua order pesan. nanti bisa menghubungi GC Info. Dan yang terakhir ibadah Grow Center Bekasi masih diadakan 2 kali 10.30 dengan Grow Children dan ibadah kedua pukul 4 sore. Doakan ya Bapak Ibu Saudara, kita akan ada penambahan jam ibadah lagi. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis, didoakan khusus atau pelayanan lainnya dari gereja bisa menghampiri GC Info. Demikian pengumuman sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Grow Center Family yang saya kasihi. Februari 2023 adalah waktunya kita untuk memberikan My Best Seed 2023, benih terbaikku 2023. Dan saya percaya tahun ini kita mendapatkan Build 2023, membangun 2023, membangun komunitas untuk bangkit dan menjadi pemenang. Satu kata mengenai buah yang terbaik, benih yang terbaik adalah kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Bahkan di bahasa Inggris daripada Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan hormati Tuhan, honor God with everything you own. Dengan semua yang kita punya. Give him the first and the best. Berikan kepada dia yang pertama dan yang terbaik. Dan saya percaya seperti Abraham memberikan Ishak anaknya. For God so loved the world. Bahkan Bapak sendiri memberikan bagaimana memberi, dia memberikan sesuatu yang dia cintai. Sebagai gereja komunitas yang juga belajar value of maturity, kedewasaan. Mari kita melakukan sepanjang bulan Februari ini. Mulai minggu pertama sampai minggu terakhir. Anda bisa memberikan your best seed, benih yang terbaik. Satu yang kita tahu susah, sakit, tapi kita memberi untuk yang kita cintai dan yang dicintai. Terima kasih untuk semua generosity untuk komunitas ini. Dan kita looking forward 2023 Grow Center akan menjadi bagian menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati My Best Seed 2023. God bless you. Selamat sore Grow Center, selamat sore semuanya. Sore. Kayaknya tegang semua ya. Bolehkah kita bangkit berdiri saudara? Bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri? Dan sekali lagi di rumah kita selalu ada kalimat. Nggak dikenal, nggak bisa di sini. Hari ini family time kita bukan bicara tentang kenal nama, minta nomor telepon, foto-fotoan enggak saudara. Tapi bulan ini kita akan bilang gini, hobi yang kita paling suka itu apa? Jadi saudara hari ini boleh ke kiri ke kanan saudara, buat orang yang belum kenal sama saudara bilang gini, hobimu apa ya? Hobimu apa ya? Makan pete kah? Makan jengkol kah? Sepedahan ke gunung berapi kah? Shopping. Dan ayo sama-sama kita family time dimulai dari sekarang saudara. Mari kita buat teman kiri kanan. Hobi kamu apa nih? Cep, hobimu apa Cep? Ngopi. Main PS. Main PlayStation. Makan es krim. Come on, 1 menit. Masih lama waktunya Bapak Ibu Saudara. Hobinya apa? David, hobinya apa? Makan nasi. Tidur. Oh iya, tidur benar. David jam 7 udah tidur. Sama. Ope, apa hobinya Ope? Makan. Waduh. Rita hobinya kerja. Kerja. Mas Santo hobinya jalan-jalan. Yuk kasih tepuk tangan buat semua saudara yang di sini. Wow. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
tepuk tangan buat Tuhan saudara. Silakan duduk saudara. Lagunya sih enak saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, dan ku terima sekarang dan kemenangan dah. Pastor enak nyanyi, paling enak nyanyi. Syairnya bagus, aku punya Tuhan yang besar. It's good banget. Tapi tahukah saudara, visi dan value, Andri tolong bantu saya agak lompat-lompat. Visi dan value itu gak mudah berjalan bersamaan. Aku punya Tuhan yang besar, yes. Saudara, gereja ini tuh punya value. Value-nya ada di GC 7.0 saudara. Lengkap sekali di dinding sebelah kiri saya saudara. Dan buat saudara yang mungkin baru sebulan ada di gereja ini, mungkin baru 3 bulan bersama-sama kami. GC 7.0 itu adalah buat kami penjabaran 10 firman Tuhan saudara. Dan kami boleh bertumbuh ketika kami tahu 10 firman Tuhan ya dan amin. Kami tahu ada value yang kami harus hidupi. Dan ini yang ngebantu kami saudara. Value-nya apa aja saudara? Value-nya ada apa saudara? Ada God's Church. Apalagi saudara? God's Center. Boleh? Bro. Shit. Ada God's Center, ada Growing Community. Ada Generous Church, ada Godly Character, ada God's Culture. Semuanya ada saudara. Hello. But ini keren banget pastor. Culture ini keren banget, value ini keren banget. Tapi saya mau bahas bukan cuma satu saudara. Saya akan coba rangkum 7-7-nya walaupun gak mudah. Kenapa ini begitu penting saudara buat kita semua? Halo, kenapa begitu penting? Karena saya mau bilang sama saudara, visi dan value yang banyak orang berkata gini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Yang genapi siapa saudara? Yang genapi siapa? Yang jalanin siapa saudara? Yang jalanin siapa? Kita saudara. Dan kayak gini, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kalimatnya betul dan ini lagu powerful banget. Tapi saya mau bilang banyak orang lebih kuat di visi daripada value saudara. Kenapa orang lebih kuat di visi daripada value? Karena orang merhatiin cuma satu. Orang merhatiin bahwa aku harus sukses, aku harus besar, aku harus jadi bos, aku gak boleh punya hutang. Kamu membuat segala sesuatu di hidup kamu yang kelihatannya so good banget. Pertanyaannya adalah, apakah itu maunya Tuhan atau maunya kamu? Visi, saya dapat visi dari Tuhan. Saya ingat banget masa-masa itu saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang saya nggak kenal saudara. Karena saya dari gereja ya, dari Pantai Kosta Lama. Tiba-tiba saya pertama kali ke GBI. Dan hamba Tuhan ini jalan, altar call-nya nggak pakai maju ke depan saudara. Dia jalan, waktu dia jalan tiba-tiba dia nunjuk, hei kamu, hei kamu, hei kamu. Saya bagian dari salah satu yang ditunjuk saudara. Dan dia berkata gini, di depan banyak orang, kamu akan pergi ke bangsa-bangsa, kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Kalau cuma sekali ya gak apa-apa saudara. Kalau setiap minggu ketemu dia atau setiap 1 bulan ketemu dia 2 kali, diomongin seperti itu. Banyak orang yang udah pelayanan di tempat itu berkata gini, siapa dia? Kita aja yang udah pelayanan di tempat ini lama gak pernah dinubuatin. The vision is so big, sampai suatu ketika saya ada di sebuah gereja atau di sebuah KKR. Saya ingat banget saya ada di sebuah gereja yang Pantai Kosta juga saudara. Hari itu ada altar kalau saya maju, saya ingat banget saya maju dengan, saya yakin ada ratusan anak muda yang maju. Tapi pas amin buka mata, cuma tinggal sendirian saya di tempat itu. Di Reinhard Bongke saya juga ngalami yang sama. Dan begitu banyak KKR, banyak hamba-hamba Tuhan yang bilang gini, kau akan dipakai Tuhan, kau akan dipakai Tuhan. Vision is so big. Tapi saya gak pernah diajarin tentang value.
Ya saya cuma diajarin gini, kalau pelayanan tuh sama Tuhan, yang penting jalan maju sama Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah mundur. Saya nggak pernah diajarin value, saudara. Saya cuma diajarin bagaimana kalau jatuh ya berdiri. Kalau dosa ya balik lagi. Sesederhana itu. Tapi ketika saya mulai berjalan sama visi tersebut, saya nggak ngerti apakah ini akan bermasalah buat saya atau tidak. Pada akhirnya saya tahu bermasalah. Kenapa? Karena ketika kita jalan dengan visi, tanpa value yang kuat, saudara kita bisa setipis banget sama seperti yang namanya Saul. Katakan sama-sama Saul. Katakan sama-sama Saul. Bukan cuma Saul, ada siapa lagi saudara? Simpson. Yang orangnya selalu gampang banget marah, gampang banget mengungkapkan emosi, gampang banget. Walaupun pada akhirnya kelihatan dia jadi pembelanya Tuhan dengan menghancurkan bangunan demi nama Tuhan. Tapi saya mau bilang, dia ngalami masa-masa yang gak enak, saudara. Dipermalukan. Dia ngalami masa-masa yang bukan cuma dipermalukan, matanya pun dicungkil, saudara. Saul, saudara tahu kisahnya. Raja yang gak bisa lihat siapa Daud. Dia gak bisa lihat, panas banget hatinya. Visionnya big. Visinya besar. Tapi value-nya enggak. Berapa banyak kita sering pernah dinubuatin. Visinya besar. Engkau pengen dapat tujuan yang besar, good banget. Tapi kamu mengabaikan value yang ada. Engkau cuma berpikir, ya udah asal jalan saja. Asal jalan aja. Saya mau bilang hari ini, visi bukan or value. Tapi saya mau bilang, orang yang hidup sama visi, dia pasti akan belajar value, saudara. Dan orang yang jalan dua-duanya, dia akan lihat bahwa GC 7.0 itu melengkapi perjalanannya bukan jadi pagar, saudara. No, bukan jadi pagar. Tapi jadi energi yang sangat berguna buat saudara untuk kasih tahu gini, this is right, this is wrong. Ini salah, ini benar. Ini salah, ini benar. Oh ini aku harus doa dulu. Oh ini aku belajar tentang kepekaan. Oh Tuhan yang pertama. Oh dia enggak, dia nanti. Why? Because the value in your life itu bukan cuma nyelamatin saudara. Tapi jadi berlian dalam hidup saudara. Nah saya mau baca sama-sama kepada saudara satu kisah Kejadian 39 ayat 2 dan 6. Saya boleh minta istri saya bacain? Iya, boleh berdiri Bu? Ya, silakan baca Bu. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara setuju sama saya enggak? Kalau baca Alkitab di zona ini, saudara akan lihat Yusuf itu keren banget posisinya. Setuju enggak saudara? Yang setuju katakan yes. Setuju saudara? Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Ayat ini kalau saudara baca sekilas, saudara akan bilang gini, wuh keren banget, keren banget. Tapi saudara kalau baca seluruh ayat dari mulai Kejadian 37, saudara akan kaget. Ini masa-masa Yusuf jadi budak saudara. Jadi apa saudara? Budak. Dia habis dijual sama kakak dan adiknya saudara. Dia habis dihianati sama keluarga sendiri. Kenapa? Karena bencinya keluarga, karena lihat dia dikasih bapaknya. Saya mau bilang, Yusuf tuh anak manja saudara. Umur 17 tahun, dia dikasih jubah yang paling bagus. Dia pamerin ke kakaknya dan berkata, kakak ini jubah. Kalau dia gak jadi orang yang manja, dia akan berkata ke bapaknya, Pak ini jubah yang paling bagus. Kenapa kakak-kakak gue gak bapak bikinin juga? No, dia orang yang manja, dia sangat-sangat manja. Dan akhirnya apa saudara? Sekeluarga di luar papa dan mamanya itu hate dia. Dan pertanyaannya bukan cuma sampai situ. Dan ketika visi itu berjalan, yaitu apa? Dia dapat mimpi. Mimpinya itu 2 mimpi saudara. Intinya sama. Keluarganya akan sujud di depan dia. Keluarganya akan sujud di depan dia. Sampai papanya bilang ini, jangan begitu. Jangan masa papa mama sujud di depan kamu. Visinya besar. Yang saudara baca cuma sekelumit.
Banyak orang pengennya dapat blessingnya saudara. Banyak orang pengennya dapat enaknya. Enggak dapat cerita sesungguhnya. Visionnya big. Tapi ketika vision itu besar, dia ngalami satu hal. Pertanyaan saya saudara, orang yang dibuang sama keluarganya rasa sakit gak saudara? Jujur saudara, sakit. Kalau saudara berantem sama pacar aja puyengnya, minum Panadol sama Bodrek digerus saudara. Dijadiin kaplet, gak sembuh. Berantem sama orang tua juga gak sembuh saudara. Walaupun tutup pintu. Berantem sama suami atau istri juga gak gampang sembuh saudara. Kenapa? Sakitnya bukan di sini saudara. Tapi dari sini menjalar ke sini. Waktu Yusuf dibuang, pasti waktu dia masuk rumah Potifar, dia cuma bilang gini, aku tuh anak manja. Masih 17 tahun saudara. Masih 17 tahun. Masih sangat belia saudara. Tiba-tiba harus jadi, mohon maaf, budak, bukan pembantu saudara. Budak. Tapi kalau saudara baca di sini apa? Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Ada kalimat berikutnya saudara. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wow. Wow. Dengan kata lain di rumah Potifar, dia bisa ngalamin kalimat ini saudara. Lihat, visinya udah mulai kelihatan nih. Visi di mana aku bermimpi bahwa semua keluarga aku akan sujud. Lihat, kenapa? Aku di rumah Potifar. Dikit lagi aku jadi budak. Tapi sedikit lagi, mungkin sedikit lagi. Kalau aku udah lebih baik, Potifar akan memberikan lebih daripada ini. Dia ngerasain lembah yang ada. Itu dia siap-siap untuk berkata yes. Tapi saya mau bilang saudara, visi itu gak selalu bawa sesuatu yang indah saudara. Katakan gak indah. Katakan tidak indah saudara. Gak indah. Boleh next. Visi itu bikin kita gini, bisa dibenci saudara. Visi itu bisa bikin kita ngalamin iri hati. Visi bisa bikin kita bermanfaat buruk, dijual, dibuang, ditekan, bahkan dilupakan. Itu yang dialami Yusuf. Dan semua ini bikin dia gini. Oke, dia manusia biasa saudara. Sorry ya, saya mau bilang dia bukan Tuhan loh Yusuf tuh. Manusia biasa, bocah masih 17 tahun. Di sininya pasti, oke, aku punya visi, lihat aku akan wujudkan mimpi yang terjadi. Lihat, aku akan sukses, aku akan buktikan, lihat. Tapi saya mau bilang kepada saudara bahwa Yusuf ngalaminya namanya sekolah. Katakan sekolah saudara. Serius. Siapa di sini yang suka sekolah saudara? Siapa di sini yang suka sekolah? Gak ada yang suka sekolah? Wah bahaya nih. Ini gak ada yang lulus kuliah gitu. Gak ada yang lulus SMA gitu. Wah bahaya ini. Kalau gak lulus berarti ini apa semua ini. Jangan-jangan saya kasih materi ini gak ada yang bisa baca. Orang yang gak lulus kan gak bisa baca biasanya ya. Saudara, dia masuk sekolah. Sekolah apa? Sekolahnya value saudara. School of value. Pastor saya baru dengar namanya School of Value. Yes. Dia pertama kali masuk School of Value di mana saudara? Waktu dijual. Tapi dia belum selesaikan saudara. Dia masuk School of Value waktu dia lagi di atas. Waktu dia di atas, versi pertama dia di atas. Tiba-tiba istri Potifar bilang apa saudara? Ayo sama aku. Ayo sama aku. Tiba-tiba dia harus masuk penjara saudara. 2 tahun lamanya dia di penjara. Terus dia mulai ingat, kok kenapa ya? Aku harus ngalami seperti ini. Aku kan gak bohong, aku lari dari dia. Kenapa aku harus kayak gini? Terus dia mulai mungkin di penjara dia berkata gini, aku bakal bunuh tuh istri Potifar. Aku akan bunuh Potifar. Atau aku akan menjelaskan ke Potifar. Atau tiba-tiba dia teringat ketika dia di lembah. Waktu pertama kali dia dijual. Di sumur itu dia mungkin berkata gini, lihat kakak-kakakku. Kalian pasti akan mati. Kalian bikin aku dijual. Kalian pengen banget, aku dengar kalian pengen bunuh aku sebenarnya. Lihat aku akan buktikan, aku akan balas dendam. 2 tahun saudara, dia masuk sebuah hal yang dia gak duga-duga ketika dia sudah berada di atas. Apa saudara? Penjara. Di penjara. Saya percaya kalau orang yang sakit hati saudara,
Ketemu sama orang yang juga lagi sakit hati, saudara. Ketemu sama para penjahat, pasti dia gak mungkin jadi baik, saudara. Setuju gak, saudara? Kenapa? Karena temennya orang-orangnya seperti itu. Kalau udah terbiasa ngomong kebun binatang, pasti kita akan kebawa. Tapi saudara, ketika saya baca Alkitab, saya cuma bilang, kok kepala penjara sayang sama dia ya? Kok semua orang di penjara sayang sama dia? Saya tahu ini bukan sesuatu yang instan, saudara. Katakan bukan instan. Katakan bukan instan. Terus apa yang terjadi? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena saya tahu ketika dia di penjara, dia pasti begini. Dia ngalamin HMC versinya Tuhan di penjara, saudara. Tanpa ada orang yang tumpang tangan sama dia. Dia mulai berkata, aku marah juga percuma. Dia mungkin tonjok-tonjok dinding dan berkata, ini gimana sih? Tapi ada satu titik mungkin dia berkata, Tuhan aku udah capek. Aku capek Tuhan, gak mau ikut Tuhan lagi. Aku udah biasa aja. Hal yang sederhana. Sampai satu titik, aku percaya sekali, saudara. Itu tempat di mana Yusuf ketemu Tuhan pertama kali. Yusuf ketemu Tuhan bukan di sumur. Yusuf pertama kali ketemu Tuhan bukan di rumah Potifar. Yusuf benar-benar ketemu Tuhan. Saya yakin di penjara tersebut, saudara. Di tempat yang dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia mulai berkata, Tuhan, aku ngampunin Tuhan. Tuhan aku maafin. Tuhan aku maafin. Tuhan. It's all about Jesus, not about him again. Bukan tentang dia lagi, saudara. Dia lakukan mulai berkata, Tuhan. Saudara, dan waktunya Tuhan itu selalu tepat. Katakan tepat, saudara. Dan bikin segala sesuatunya, bikin yang namanya kelulusan. Ketika dia mulai, mungkin di penjara mulai berbahasa roh. Hatinya mulai lembut, saudara. Tuhan bilang gini, oke, sudah cukup. Kenapa? Saya mau bisa kasih. Apa pester buktinya? Buktinya, saudara, ketika ada tukang roti dan tukang anggur berkata, aku juga dapat mimpi. Dia gak bilang gini, kalau kamu benar-benar dapat mimpi dan bisa jawab, aku bisa jawab, please ya. Hari itu kamu harus keluarin aku dari tempat ini. Nah, saudara, dia cuma bilang, ingat aku ya, ingat aku. Dia udah gak ngotot lagi, saudara. Dia cuma bilang, ingat aku. Dia tahu dia menikmati masa-masa sabatikal dia, saudara, di penjara. Dia nikmati HMC-nya Tuhan di penjara, saudara. Saya mau bilang, anak orang yang sangat kaya pakai jubah bagus. Tiba-tiba dibuang. Tiba-tiba dimasukin penjara. Dijadiin budak. Dari hero jadi zero, saudara. Apa gak sakit, saudara? Tapi di zero, Tuhan restart dia. Tuhan restart dia. Bukan dia lagi yang jadi anak manja dan berkata, wah dia pamerin. No. Dia mulai berkata, Yesus, Tuhanlah. Yesus, Tuhanlah. Yesus. Dia mulai berkata-kata dengan indah, saudara. Bedakan dengan Samson, saudara. Samson tidak seperti itu. Kalau saudara baca Samson, saudara akan melihat, wow, kata-kata Samson tajam banget. Melukai banyak orang, kenapa? Dia bakar kebun, dia bakar ini, dia bakar itu, dia bunuh ini, dia bunuh itu. Tapi apakah Yusuf lakukan? No, saudara. Kenapa, saudara? Karena, orang yang bertemu Tuhan, hidupnya tidak tajam. Hidupnya gak tajam. Dan tidak melukai, saudara. Yusuf ketemu Tuhan. Sehingga dia mulai, kalau bahasa saya, shalom. Iya, apa kabar? Baik. Tidak seperti orangnya, halo. Apa kabar? Baik. Saya itu baik banget. Kamu gak tahu saya lagi rugi. Kamu gak tahu saya lagi susah. Kamu gak tahu ya? Kamu gak tahu. Enggak, dia berkata, gak apa-apa. Tuhan sayang sama saya. Tuhan memberkati saya. Tapi saya ada masalah keluarga.
Saya ada masalah pekerjaan. Tidak apa-apa. Tuhan pasti buka jalan. Hidupnya gak tajam. Mulutnya gak tajam. Berapa banyak hal ini susah saudara. Gak susah saudara. Kenapa? Karena value Yusuf di penjara. Ini yang dilatih sama Tuhan sampai lulus. Kalau gak lulus saudara, Yusuf gak akan ngomong seperti ini saudara. Wow. Tapi kan susah pastor. Betul susah. Makanya saya punya kalimat ini saudara. Kita harus belajar repeating supaya jadi habit. Akhirnya jadi value di hidup kita saudara. Ngapain saudara? Repeating. Repeating apa pastor? Yes, kelembutan hati itu butuh di repeating saudara. Orang yang biasa meledak-ledak, saudara seneng gak dengernya? Hari-hari ini banyak sebuah kalimat di anak muda yang selalu saya dengar gini. Udah jangan tahan-tahan, ngomong aja. Ngomong aja. Terus orang yang bilang gini, tapi omonganku gak enak, kamu siap? Oh siap, tenang aja. Bener waktu dia ngomong, dia ungkapin. Orang yang jadi luka batin saudara. Yang tadi dibilang apa saudara? Gak apa-apa. Jadi tersinggung. Jadi baper. Ujungnya bunuh diri saudara. Kenapa? Karena gak mudah saudara. Paling mudah untuk orang buang sampah. Ngomong yang keras, seneng. Pertanyaannya, good gak saudara? No. Simpson membuktikan semakin banyak berbicara, semakin banyak celah yang dia buka saudara. Tapi Yusuf belajar, repeating habitnya apa saudara? Repeating. Dia belajar, gak ada gunanya banyak ngomong. Dia tahan. Dia mulai muji Tuhan, dia doa. Jadul saudara, dia doa. Dia ngomong sama Tuhan. Tapi gak kedengeran pastor. Kalau kita ngomong sama teman kan enak, ada repeatnya, ada baliknya. Dan ada jalan keluarnya. Pertanyaannya, pernahkah engkau ngobrol sama teman dan ada jalan keluar saudara? Pernahkah? Pernahkah saudara? Betul ada jalan keluar. Tapi pertanyaan yang paling sederhana adalah, kenapa gak ngomong sama Tuhan yang sumber hidup saudara? Gak kelihatan pastor. Pertanyaan saya, apakah napas saudara kelihatan? Apakah udara yang kamu hidup itu kelihatan? Enggak sih pastor, gak kelihatan. Yes, kalau udara yang gak kelihatan aja kau bisa hidup dan kau bisa percaya. Kenapa Tuhan gak ada dipercayai? Cuma tinggal tutup mata dan doa. Tapi pastor, ketenangannya beda sama saya cerita sama teman. Saya mau bilang sama saudara, cerita sama teman, dia akan cerita ke teman yang lain. Dia akan cerita ke teman yang lain. Ujung-ujungnya seluruh RT dan RW tahu saudara. Pan kau berkata gini, tolong jangan bilang siapa. Pada akhirnya semua bilang siapa saudara. Tapi kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan gak pernah saudara cerita sama siapa. Simple saudara. Ayat berikutnya. Kejadian pasal 1 ayat 15-16. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. 16, mari kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lihat berubah banget ya saudara. Tadinya it's all about me. Tapi berubah. Kenapa? Karena ketika Firaun dapat mimpi, semua orang gak ada yang dapat mengerti mimpi tersebut. Tapi ketika engkau lulus, dan ketika engkau mulai nge-repeating segala sesuatu yang jadi value, semua orang merekomendasikan Yusuf. Tiba-tiba semua orang merekomendasikan saudara. Kenapa? Karena your value is good saudara. Habit saudara bagus. Wow, tapi pastor itu kan gak mudah jadi orang yang lembut. Gak mudah, betul gak mudah. Tapi percayalah, orang yang lembut memiliki bumi saudara. Orang yang lembut memiliki begitu banyak keunggulan saudara. Dan kalau saudara baca seperti ini, kelihatannya gak ada masalah. Ya sih, itu kan Yusuf. Tapi apakah visinya jadi cuma gara-gara value? Kita akan lihat saudara. When the vision become real, the value become fruit. Ketika visinya menjadi tambah nyata, kalau value-mu hidup, value-mu akan tambah berbuah saudara. Tambah berbuah. Kenapa? Ingat hasil mimpinya Firaun apa saudara?
Yusuf jadi orang yang dikasih apa saudara? Metrai. Dan dia jadi orang kedua di tanah Mesir saudara. Wow, maksudnya apa? Dia jadi orang yang bukan cuma budak yang naik ke atas. Tapi dia secara integritas, secara kepemimpinan, secara tutur kata. Lihat, semuanya baik saudara. Dia bisa memimpin, dia bisa melakukan sesuatu yang orang Mesir berkata, ini siapa ya? Siapa dia? Siapa dia? Dia bukan cuma pemimpi yang mengucapkan arti mimpinya. Tapi dia jadi dari seorang pemimpi jadi seorang pemimpin. Setujukah saudara dengan saya? Betul gak saudara? Jadi apa? Pemimpi yang jadi pemimpin. Kenapa? Karena fruitable. Value-nya fruitable saudara. Mari kita baca. Kenapa saya bilang value-nya fruitable saudara. Dan visinya running. Next boleh. Kejadian 4:29 bilang ini. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Mereka itu siapa saudara? Keluarganya. Wow. Tuhan gak pernah bikin kita maju saudara. Tanpa menggenapi seluruhnya saudara. Tuhan gak pernah. Dia gak pernah bikin sebuah visi cuma buat kamu doang. Gak pernah. Gak pernah saudara. Masalahnya. Kita tuh kadang-kadang punya masa lalu yang kita gak pernah mau selesaikan saudara. Setuju gak? Dan masa lalu itu kita tumpuk jadi satu. Ini trauma, ini ketakutan, ini kekesalan, ini kemarahan. Dan kau cuma tinggal jalan dan meninggalkan semua hal itu. Terus tiba-tiba engkau berkata, aku bebas, aku lepas, aku keren banget. Jangan lupa, ada dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang. Kamu gak boleh lupa. Ada yang namanya iblis. Iblis tahu tempat penyimpanan barang-barang pusakamu saudara. Suatu ketika dia bisa ambil barang-barang pusaka yang kamu gak pernah selesaikan ini saudara. Dia ambil jadi amunisinya dia. Dan waktu yang tepat dia panas. Tanpa engkau sadar tiba-tiba engkau berkata gini. Loh itu kan masa lalu yang aku udah lupakan. Itu kan kemarahan yang aku udah pernah lupakan. Itu kan trauma yang aku udah pernah lupakan. Kok tiba-tiba inget ya? Kok tiba-tiba masa lalumu bisa mengejar engkau saudara. Wow. Lalu teringatlah Yusuf, why ayat ini ada? Karena Tuhan menyelesaikan bagiannya ketika Yusuf udah lulus saudara. Tuhan gak pernah gak menyelesaikan. Dan apa yang diselesaikan adalah gini. Waktu Tuhan kasih lihat mimpi kepada Yusuf. Ingat semuanya yang bau daun ke dia. Waktu itu pengertiannya adalah wow. Berarti Yusuf jadi seseorang yang ini semua keluarga bau daun. No. Saya mau kasih tahu. Kerjaannya Tuhan adalah ternyata apa saudara? Bikin bangsa Israel gak mati kelaparan. Bukan cuma tentang keluarganya Yusuf saudara. Tapi apa? Bangsa Israel supaya gak mati kelaparan. Dan yang didatangkan bukan Yusuf datang kepada keluarganya. Tapi keluarganya yang datang ketemu Yusuf saudara. Wow. Tuhan mengembalikan apa yang jadi bagianmu yang sudah dicuri sama iblis saudara. Tuhan menyembuhkannya dengan sempurna saudara. But the value, sekolah value itu gak mudah saudara. Sekolah value itu gak mudah. Ayat berikutnya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir itu. Bayangkan saudara. Kalau Yusuf masih benar-benar orang yang gak punya value yang diajarkan saudara. Gak Jesus culture banget. Gak ngalaminya namanya God's church banget. Gak ngalaminya namanya generous banget. Gak dilatih semua itu saudara. Dia bisa bilang gini karena dia orang nomor 2 saudara. Ayo para algojur sini ke depan semua. Boleh? Boleh nggak dipermalukan selama 1 bulan di negara ini? Mereka yang ngejual saya. Dipermalukan. Permalukan mau diapain terserah. Dia bisa lakukan saudara. Atau disiksa yang paling lama matinya. Bisa saudara. Tapi no. Ada satu teriakan Yusuf berkata gini. Gak bisa ditahan lagi. Kenapa? Karena hatinya dibikin lembut. Berapa banyak saudara mempertahankan hati yang keras? Visimu besar. Engkau dinubuatkan. Engkau dipakai Tuhan.
Tapi engkau mengeraskan hatimu dan berkata, nggak bisa. Yang ini bisa Tuhan, yang ini nggak bisa. Yang ini bisa. Engkau memilih-milih. Engkau memilih-milih value, saudara. Jujur boleh. Tapi yang ini dewasa aku enggak lah. Yang ini aku pilih juga, yang ini enggak. Saudara memilih-milih. Yusuf belajar jadi 0, saudara. Dia benar-benar jalanin semuanya sama Tuhan, saudara. Dan endingnya saya mau bilang sederhana, saudara. Ketika Yusuf bilang kepada semua orang di istana, keluar. Teriakan Yusuf yang berkata, ini aku Yusuf yang kamu jual. Tuhan bikin aku begini. Karena apa? Karena Tuhan mau nyelamatin Israel. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Simple versi Alkitab, tapi tidak simple versi kita, saudara. So, Tuhan, tapi susah Tuhan, susah banget. Kayak value-value ini kelihatannya tulisannya mah gampang, Pastor, betul. Tapi susah saya ngampuni, Pastor. Pastor mah khotbah gampang, susah, Pastor. Susah. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan tidak pernah milih orang dengan sembarangan, saudara. Kalau saudara hari-hari ini jadi pengikut Yesus, saudara dipilih sama Yesus. Setuju, saudara? Dan orang yang dipilih, nggak ada yang bilang gini, Esther dipilih, Chandro nggak dipilih, Cory dipilih, nggak, dia nggak pernah milih kayak gini, saudara. You are chosen, engkau dipilih, saudara. Tapi yang bikin gagal bukan cuma dirimu, saudara. Ada memori masa lampau yang kamu simpan, yang dipakai satu kalimat, iblis, yang kelihatannya banyak jarang dikhotbahin hari-hari ini. Iblis, saudara, yang menggunakan hal tersebut untuk oke, saya tembakin. Sehingga engkau gak jadi dewasa, engkau gak gampang jujur, engkau gak gampang melakukan segala sesuatunya dengan benar, saudara. Engkau di area abu-abu dan berkata, it's okay not to be okay. Engkau melegalkan kalimat itu. Saya cuma mau bilang, GC gak seperti itu, saudara. GC, concern, stabil, dan selalu konsisten di GC for GC, saudara. GC, Growth Center for Great Commission, saudara. Oh, Pastor, kenapa begitu? Karena saya percaya di tempat ini banyak Yusuf akhir zaman, saudara. Saya percaya saudara itu Yusuf akhir zaman. Gak mudah saudara jadi Yusuf. Tapi tahu gak, saudara, KKR terbesar, saving the lost terbesar, itu dilakukan oleh siapa, saudara? Yusuf. Yusuf gak butuh bikin datang dan hadirilah. Dah, saudara. Orang Mesir datang ke namanya lembah Goshen, saudara. Bawa semua hal yang baik, saudara. Karena di lembah Goshen itu gak ada kelaparan. Orang Israel dimasukin di lembah Goshen, saudara. Semua keluarganya dimasukin ke lembah Goshen, saudara. Di lembah Goshen itu lembah yang sangat subur, saudara. Wow, pertanyaannya, loh berarti Yusuf bikin KKR sendiri dong? No. Bersama keluarganya. Ingat, yang dipulin bukan cuma Yusuf. Tapi yang dibikin tobat siapa, saudara? Keluarga yang ngebuang dia. Saya yakin kakak-kakaknya ketika Yusuf bilang gini, aku Yusuf, pasti hancur hatinya, saudara. Kenapa? Aku yang jual kamu. Aku gak layak. No, Yusuf peluk satu-satu sama mereka. Dan Yusuf bilangin, ayo Tuhan pakai kita semua. Tuhan pakai kita semua. Satu keluarga. Ada Yehuda, semuanya, saudara. Itu jadi bangkit lagi. Dan Israel dibangkitkan, saudara. Israel diselamatkan. Saudara, engkau Yusuf akhir zaman. Gereja udah gak musim lagi bikin datang dan hadiri KKR ke dalam gedung ini. Saya percaya 2023 KKR terbesar itu ada di sekolah-sekolah, ada di kampus-kampus, ada di pabrik-pabrik. Dan saudara akan bilang gini, Pastor boleh gak alat gereja kita bawa ke sana? Boleh gak? Kenapa? Karena Yusuf melakukan hal tersebut, saudara. Tapi dimulai dengan satu hal sederhana, saudara. Dia ikut sekolahnya Roh Kudus. Sekolah di mana masa lalunya yang sangat gak enak, lembah yang sangat dalam, bahkan puncak gunung yang bikin dia kecewa. Dia bilang gini, aku taruh di titik nolnya Tuhan. Enggak lagi depend on him. Enggak lagi jalan sama pikirannya dia. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri.
Mari tutup mata kita yuk. Sepanjang saya share hal ini, saya ngerasain banget Tuhan lagi banyak ngomong sama saudara. Terutama tentang visi yang mungkin udah mati saudara. Dan value yang saudara berkata, Pastor, this hard. Bicara tentang value is hard, Pastor. Aku gak selembar putih yang Pastor bilang. Hidupku struggle. Di depan orang aku bahagia, Pastor. Pastor gak tahu apa yang aku alami. Pastor gak tahu yang aku alami. Pastor gak ngerti yang ketidakadilan yang aku alami. Pastor gak tahu bebanku, Pastor. Yusuf dari anak seorang yang disayang, saudara, jadi budak. Dan dia gak bilang ini dari kita. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Dia gak ngomong. Dia tahan itu. Dia doa, dia nangis sama Tuhan. Mari tutup matamu, saudara. Mari tutup matamu, saudara. Buka kedua belah tanganmu, saudara. Saya mau bilang gak ada satupun orang yang ditolak di ruangan ini, saudara. Gak ada satupun yang ditolak di ruangan ini. Tuhan gak pernah tolak manusia, saudara. Tuhan sayang sama setiap orang yang di tempat ini, saudara. Segelap apapun masa lalumu, Tuhan bilang ini. I love you, my son. I love you, my daughter. I love you. Itu yang Tuhan lakukan di penjara, saudara. Dia berkata, I love you, Yusuf. I love you, Yusuf. I love you. Mari tutup mata, saudara. Oh, rata siapa? Tuhan Yesus. Terus, saudara, tutup mata. Tutup mata, saudara. Aku tahu sesuatu yang gak enak itu lagi ada di hati saudara, di pikiran saudara. Lagi banyak yang lagi dia kumpulkan, saudara. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Makasih buat sore ini. Makasih buat malam ini. Makasih buat malam ini. Makasih. 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 Saudara, saya digerakkan Tuhan banget saudara. Kalau saudara benar-benar lagi ngalami beban yang berat, bahkan tadi share tadi, kau berkata, Pastor, lagi gak sanggup. Aku lagi ngalami lembah yang kelam. Aku lagi ngalami gunung yang kejam, Pastor. Taruh tanganmu di dadamu, saudara. Taruh tanganmu di dada. Gak ada yang boleh buka mata, saudara. Just taruh tanganmu di dada, saudara. Taruh tanganmu di dada yang lagi ngalami lembah yang sangat gak enak. It's okay, saudara. Wow. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku
percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Wow. Engkau yang taruh tangan di dada, dengar. Engkau yang taruh tangan di dada, taruh kedua belah tanganmu di kepala saudara. Wow. Sekarang mulai ngomongin semua hal yang iblis lagi kerjakan dalam hidup saudara. Semua hal yang lagi diambil sama hidup saudara. Semua hal yang lagi gak bikin saudara damai sejahtera. Ayo ngomong. Even the darkness, even hal-hal yang lagi di lembah yang saudara lagi gak alami gak enak. Ayo ngomong. Ayo cabut. Nana syanana, hinana syama. Terus. A shadow fire down in my soul that I can contain, that I can control. And I want more of you, God. And I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you. Ayo ganti sama api Tuhan. Set a fire, Lord. And set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. Come on. Engkau yang taruh tangannya di kepala. Sing together with me. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. And I want more of you, God. I want more. Come on, say. And set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. And I want more of you, God. I want more of you, God. And set a fire
Engkau yang buka kedua belah tangan. Sekarang terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus, terima. Tuhan sedang membuka jalan yang gak kelihatan itu. Yes, Jesus so much you ready. Jesus so much. Tuhan lagi membuka jalan. Tuhan terus buka jalan buat engkau. Lihat jalannya. And I want more of you, God. I want more of you, God. Dan aku minta api Tuhan yang gak terkontrol itu Tuhan. Bahkan semua masa lalu, trauma, sakit, semua hal yang dibuat sama iblis Tuhan. Dalam nama Yesus. Ayo declare sama saya sama-sama. Aku menang. Ayo sama-sama buka mulut dan berkata, aku menang. Aku menang. Tuhan buka jalan. Ayo mulai dengan mulutmu. Aku menang. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Aku lihat jalannya Tuhan. Aku lihat pintunya Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Wow. Tuhan cuma bilang gini sama saya, kuat banget. Lihat apapun yang kau khawatirkan, yang iblis panah hidupmu dengan rasa khawatir itu, dengar kata Tuhan. Aku buka jalan. Aku buka jalan, 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 jalan yang terbaik buatmu. Aku buka jalan, aku buka jalan, aku buka jalan, percaya padaku, aku buka jalan. Wow, buka jalan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore ini. Tuhan, makasih buat ibadah sore ini. Aku mengklaim buat semua orang yang mengangkat tangan Tuhan. Kami mungkin ngalami 1 minggu, 2 minggu di mana rasanya gak enak. Tapi ketika Tuhan bikin kami restart from zero, kami belajar value. Tuhanlah di atas segalanya, God Center. Katakan sama-sama, God Center. Hidupku Tuhan. Bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di hidupku. Aku percaya Tuhan bukan cuma pulihkan, Tuhan sempurnakan semua hal yang jadi bagianku. Kita sama-sama berdoa, saudara. Amin. Mari sama-sama berdoa. Mari angkat tangan kita. Ya Tuhan, ini saat-saat yang kami tunggu Tuhan. Kami mau berdoa, bersepakat. Di dalam nama Yesus semua tercukupi dan rencana ambil rumah dananya disediakan. Mama mertua yang sedang sakit udah 3 hari kena virus disembuhkan. Di dalam nama Yesus dapat pekerjaan yang tetap. Diberi kelancaran dalam menjalankan pekerjaan yang baru. Dan dipulihkan dari stres yang berlebihan dalam nama Yesus. Dilancarkan proses pendekatan supaya dapat mengambil keputusan yang baik. Pendidikan anak dilancarkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Mama sembuh dari sakit kanker payudara dan bisa sehat kembali. Dalam nama Yesus ayah bisa diterima kerja lagi. Di dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan akan mendapatkan kenaikan gaji di tahun ini. Dilancarkan pekerjaan Papa di luar kota dan dalam lindungan Tuhan. Disembuhkan dari mata yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus kaki disembuhkan dan bisa berjalan dengan lancar. Ada terobosan dalam keuangan dan pemulihan dalam keluarga Yesus.
bisa menjadi karyawan tetap. Berat badan baby bisa segera naik. Dan kami percaya ya Aba, piutang bisa dibayar. Di dalam nama Yesus buka jalan ya Aba. Dan juga sesar anak bulan depan dilancarkan. Dalam nama Yesus Tuhan, rumah bisa terjual. Bisa cepat sidang skripsi dan wisuda. Yes, di dalam nama Yesus terapi ablasi mama terkait tumor jinaknya dilancarkan. Pulih dari keuangan yang buruk dan banyak hutang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Wow, ini dijawab doa banyak banget. Bersyukur anak sudah sembuh dari sakit demam. Wow, dahsyat. Bersyukur diberikan pasangan hidup yang tepat. Amin. Puji Tuhan mendapat pekerjaan yang baru, dahsyat. Puji Tuhan sudah dipulihkan dan bisa mengampuni. Wow, luar biasa. Puji Tuhan diterima makan di tempatnya sesuai dengan minat. Luar biasa. Puji Tuhan bisa bayar sekolah, terapi anak tepat waktu. Puji Tuhan bisa membayar hutang dengan lancar. Dahsyat, men. Puji Tuhan keponakan diterima kerja di YKI. Luar biasa. Bersyukur gangguan lambung sudah sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Sangat bersyukur pasca operasi Papa semakin membaik dan sehat. Wow, kasih tepuk tangan saudara. Wow, saudara, saya mau share sedikit. Berapa saudara yang happy banget ada di Grow Center Bekasi? Boleh angkat tangan saudara. Happy banget saudara. Saudara, saya kasih berita yang baik dan sedikit kadang-kadang nggak terlalu baik kata orang saudara. Baiknya adalah minggu ini facility dari gedung ini yes sudah running saudara. Tapi mulai minggu depan saudara kita hanya bisa masuk ke gereja ini cuma bisa lewat lift dan tangga darurat saudara. Oh pastor kenapa? Karena seperti yang diberitakan beberapa minggu lalu saudara, mall ini sudah dibeli sama Primaya dan kalau saudara mulai masuk tadi, saudara mulai lihat semua dilepas, betul kan saudara? Kaca-kaca dilepas semua. Yes, sedang mulai dibangun jadi rumah sakit terbesar di Bekasi saudara. So, kita CGV kita dan MPP yang bertahan saudara, itu hanya bisa masuk lewat lift. Tapi itu berita yang gak enak ya kadang-kadang ya. Jadi saudara, kalau saudara minggu depan masuk lewat lobby, saya minta maaf harus lewat lift yang ada di sebelah kanan. Kalau saudara berkata, Pastor liftnya di mana? Abis ini saudara tanya kasir, biar minggu depan gak nyasar. Tapi berita baiknya saudara, ini yang baiknya saudara. Mana ya? Oh, pembangunan gereja saudara. Sudah sampai lantai 2 saudara. Kok Pastor pembangunan gereja? Apakah gereja kita sedang membangun gedung baru? No saudara. Mall menyediakan tempat pengganti saudara. Saudara pernah dengar mall membangun gereja? Saya lihat langka saudara. So beberapa bulan ke depan kita akan punya gedung baru saudara. Lantai 2 dan lantai 3 itu buat gereja saudara. Jadi saudara sedihnya gini, ini belum setahun Pastor. Ini habisnya gede banget. Yes, tapi kalau Tuhan lagi siapin gedung yang baru. Bukan gedung yang spesial saudara. Kalau Tuhan lagi buka sesuatu yang kadang-kadang kita gak ngerti. Saya kadang gak ngerti kenapa harus gedung baru ya. Tapi saya tahu Pastor Timi minggu lalu ketika datang ke tempat ini dia minta saya kasih lihat gedung baru. Waktu dia lihat dia bilang gini, wow ini jadi rumah sakit terbesar di Bekasi. Ini ada hotel, ada apartemen, itu ada mall, terus LRT deket sini. Wow, bakal banyak anak muda dan orang tua yang butuh Tuhan kata dia. Ini tempat yang bagus banget. Dan saya percaya bagusnya karena saudara jadi Yusuf akhir zaman. Setuju saudara? So happy ya saudara punya gedung baru? Happy kan? Happy saudara. WC-nya baru, AC-nya ini saudara. Dan saya percaya banyak saudara yang Pastor boleh gak bantuin kalau pindahan? Boleh banget saudara. Karena kalau saya sendirian pasti jadi kurus saudara. Saudara siap untuk ngalami bulan yang berkemenangan saudara? Amin. Siap ngalami bulan yang berkemenangan? Amin. Siap gak saudara? Amin. Kasih lihat kiri kanannya. Ayo semangat. Tuhan pakai kamu semangat. Yuk kita sama-sama kita akan pulang saudara. Tuhan aku berdoa buat setiap orang yang jemaatmu
yang akan pulang Tuhan. Berkati minggu di mana Februari ini adalah bulan yang baru. Orang bilang susah, kami percaya di masa yang paling susah, anak-anak Tuhan jadi terang, jadi berkat. Di mana orang berkata keuangan lagi susah, kami percaya tingkap-tingkap langitmu terbuka buat kami Tuhan. Di mana orang berkata keluarga hancur, kami percaya Tuhanlah yang membuat keluarga kami sehat Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Dan sebelum kami pulang Tuhan, mari kami akan sama-sama terima berkat. Dan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy